Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Tidak ada dalam Injil Matius, Yohanes, Markus, Lukas, enggak ada. Cari, enggak ada. Lihat bagaimana Islam memuliakan Bunda Maria, istilah mereka. Sampai ada namanya surat Maryam. Dan Allah puji-puji luar biasa. Allah bantah orang Yahudi yang mengatakan Maryam berzina. Tetapi Nabi Isa statusnya sebagai anaknya Maryam. Makanya dikatakan Isa bin Maryam. Bukan sebagai anak Tuhan. Nah, orang-orang Nasara ketika dia merayakan hari Natal adalah merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Terus kita bilang selamat. Ada sebagian mengatakan tidak apa-apa karena kita ucapkan sesuai dengan keyakinan kita. Taib. Antum kan mengucapkan kepada mereka, yang merayakan antum apa mereka? Mereka kan? Terus antum bilang selamat, apa yang dipahami oleh mereka? Ada yang mengatakan, boleh Ustaz, kan kita mengatakan selamat hari Natal, dalam hati saya, selamat hari Natal, yaitu lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi. Jadi kita enggak salah katanya. Lah, antum kan mengucapin selamat yang mereka kerjakan, bukan yang sedang. Yang merayakan kita atau mereka? Mereka merayakan atas apa? Atas dasar Nabi Isa sebagai Nabi atau sebagai anak Tuhan. Terus kita bilang selamat, apa yang mereka pahami? Kita memberi selamat atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka yakini, bukan atas yang kau yakini. Jangan bohongin orang, paham? Sebagian dai ini luar biasa. Untuk melegalkan ini dia mengatakan kan masing-masing lah. Kamu kan ucapkan selamat atas mereka, bukan selamat atas yang kau. Kalau kau ucapkan bikin perayaan sendiri lain cerita. Ini kau mengucapkan selamat atas perayaan yang sedang mereka lakukan. Jangan main-main. Dai kamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengatakan murka kepada orang yang mengatakan dia punya anak. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda oleh rahmani walada. Hampir bumi pecah, hampir langit terbelah, hampir gunung hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayat takhidha walada. Tidak pantas bagi Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat Jibril, malaikat-malaikat di bumi, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nabi-nabi semuanya hamba Allah, bukan anak Allah. Dalam hadis qudsi kata Allah, syatamani ibnu Adam walam yakul lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Kenapa Allah mengatakan anak Adam mencaciku? Qala annaliyal walad. Dia mengatakan aku punya anak. Subhani an yakuna liyal walad. Maha suci aku punya anak. Allah mengatakan orang yang mengatakan Allah punya anak dalam Sahih Bukhari, Allah mengatakan dia telah mencaciku. Jadi, kalau kita bilang selamat Natal, kira-kira apa yang dipahami oleh orang-orang Nasara? Berarti kita ikut gembira dengan, iya enggak? Ikut gembira dengan apa yang mereka lakukan. Terus kapan kita mau dakwahi mereka? Sementara kita malah memperkokoh keyakinan mereka. Iya enggak? Memperkokoh. Karena kita ucapkan apa? Selamat. Kalau ada dai yang bilang, saya ucapkan selamat sesuai keyakinan saya. Ya, ucapkan kalau begitu. Selamat hari Natal, hari lahirnya Isa sebagai nabi bukan anak. Berani enggak ngomong begitu? Enggak berani. Makanya sebagian ulama ketika saya sudah bahas dalam buku ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Mengucapkan selamat lahir putra Tuhan itu lebih parah daripada selamat zina, daripada selamat minum khamar, paham? Karena berzina, minum khamar, homoseksual, itu maksiat biasa. Tapi kalau selamat lahirnya putra Tuhan, ini kekufuran. Ini syirik. Ini kan kita perspektif pandangan kita. Mereka ya urusan mereka. Saya bicara dalam konteks syariat apa? Islam. Maka kalau ingin masuk surga, yang Allah puji dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang sifatnya begini, yang kata Allah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang mendapat surga di antara sifat mereka, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak ikut hadir dalam perayaan-perayaan keagamaan agama
lain. Paham Ibu? Kita punya teman, saya juga punya teman orang Nasrani, saya punya saudara orang Nasrani, ada. Tapi bukan berarti saya mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kalau waktunya baik, kita tidak dilarang berbuat baik sama tetangga kita, sama saudara kita, enggak ada masalah. Tapi urusan agama tentu tidak ya. Apa kita ngajak mereka, kamu toleransi juga sholat. Mana mau dia mau sholat? Toleransi sholat yuk. Enggak mau dia. Ya sudah, karena ini masalah agama, ada toleransinya, berarti ada identitas masing-masing dijaga. Kalau kita sudah campur baur berarti tidak ada identitas. Itu bukan lagi toleransi, hilanglah toleransi. Toleransi itu masing-masing menjaga identitas dengan membiarkan yang lain melakukan kegiatannya. Paham? Baik. Di antara kesalahan ini lebih ringan, tapi ini terkait dengan masalah ekonomi. Yaitu orang-orang Islam yang menjual simbol-simbol untuk acara agama yang lain ya. Secara umum bolehkah ketika ada perayaan agama lain kita buka toko, buka warung? Boleh, enggak ada masalah. Kita buka toko, buka warung, mereka makan di warung kita, mereka beli beras, kita enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kita melakukan kegiatan yang situ secara langsung kita membantu kesyirikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, tidak boleh. Contoh misalnya mereka ingin beli pohon cemara untuk apa? Jangan, ini simbol-simbol acara mereka, enggak boleh. Contoh kita datang ke tempat mereka mendekor acara mereka, ada salib-salibnya, enggak boleh, orang Islam enggak. Tapi kalau dia datang beli beras, terserah dia. Paham? Dia makan di warung kita, oke, enggak ada masalah. Tapi kita tidak boleh menjual simbol-simbol yang mendukung acara kesyirikan mereka. Ya. Ada pesanan misalnya kue untuk acara-acara keagamaan mereka, ya tidak boleh. Kalau mereka makan beli kue tempat itu terus, tapi kalau pesanan khusus untuk acara kesyirikan maka tidak boleh. Tidak boleh. Ini kita bicara perspektif Islam. Ya. Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam kemaksiatan apalagi kesyirikan. Paham?